Oke, selamat siang teman-teman. Kita akan analisa market BTC USD sekarang ya, karena saham lagi libur. Nah, di sini saya sudah buka BTC USD. Yang pertama sekali teman-teman lakukan ketika mau analisa saham itu melihat arah trennya. Teman-teman lihat saja di time frame yang besar dulu ya. Misalkan teman-teman mau lihat di time frame 1 minggu seperti ini. Kita melihat arah trennya ke mana ya. Nah, di sini terlihat jelas ada kenaikan di BTC USD. Ini time frame 1 minggu ya. Tentu saja kalau teman-teman mau trading pendek atau day trade, teman-teman jangan melihat di time frame yang besar ini. Ini khusus buat teman yang invest jangka panjang ya. Tapi kalau teman invest jangka panjang pun, tradingnya jangan di future. Teman tradingnya di spot ya. Belinya di Indodax misalkan atau toko kripto atau Binance ya. Nah, teman-teman belinya di sana, jangan di future. Oke. Nah, sementara kita lihat di time frame 1 minggu trennya jelas naik ya. Nah, untuk menentukan tren ya, ini kalau teman-teman tidak bisa melihat tren itu kemana misalkan ya, belum terbiasa, kalau ini kan jelas ya, naik. Teman-teman bisa gunakan ini teman, ya, EMA 50. Saya menggunakan EMA 50 di sini, saya hilangkan dulu. Nah, ini kalau dia polos seperti ini, misalkan teman-teman belum terbiasa, ini sebenarnya arahnya kemana misalkan, atau di sini misalkan ya. Nah, ini kan kurang jelas ini kemana arahnya. Teman-teman bisa gunakan EMA 50. Nah, di sini ini kalau dia menyentuh garis biru ini, berarti ini sedang sideways ya. Tapi kalau dia berada di atas garis biru ini, artinya dia uptrend. Oke. Nah, setelah kita lihat di time frame 1 minggu, kita pindah ke time frame 1 hari. Kita turun ke time frame 1 hari. Nah, di time frame 1 hari, ternyata BTC USD-nya sideways teman ya. Sideways. Teman lihat di sini dia masih bergerak ya di situ-situ saja ya, dan dia menyentuh EMA 50 ini setelah naik turun seperti itu saja teman. Nah, setelah kita lihat di time frame 1 hari pun kita boleh langsung ke time frame 4 jam. Oke, kita turun ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam pun ya, di sini teman lihat ada penurunan ya. Nah, di sini oke, ini turun. Kemudian boleh dibilang nih penurunannya juga belum signifikan ya. Belum signifikan, boleh dibilang masih sideways lah ya. Masih sideways karena dia masih menyentuh-nyentuh garis biru ini. Oke. Dan terlihat jelas ini pergerakannya juga cenderung masih di situ-situ saja teman. Artinya di time frame 4 jam juga masih sideways. Kita turun lagi ke time frame 1 jam. Oke. Nah, di time frame 1 jam di sini ada kelihatan ya. Nah, di sini sudah ada kenaikan ya. Ini ada kenaikan. Kemudian dia turun. Nah, setelah itu harga sedang sideways. Oke. Nah, sekarang kita lihat di fase ini saja. Jadi teman-teman tidak perlu melihatnya itu terlalu jauh juga ke belakangnya. Kita per fase saja. Analisa harga itu atau price action itu kita lihat per fase ini saja teman. Ketika dia naik dari sini ya, kita lihat dari sini saja ya. Jadi ini ke belakang abaikan saja. Yang dari sini ya, teman-teman nggak usah terlalu jauh ke belakang biar kita tidak bingung. Oke. Nah, sekarang kita periksa di time frame 1 jam di sini, kita melihat struktur market. Nah, cara melihat struktur market, teman-teman kecilkan atau di zoom out seperti ini, supaya bisa teman-teman lihat strukturnya seperti apa. Bisa dilihat dengan jelas ya. Teman-teman tinggal melihat ujung-ujung ini saja ya, jarum-jarum ini. Itu strukturnya kita ambil di situ. Dari sini, kemudian dari naik, turun, ya. Kemudian dia naik, turun, naik lagi, turun lagi. Ini naik lagi, ya. Kemudian dia sideways di sini, naik lagi. Sekarang turun lagi, ada base juga, kemudian turun, ya. Sekarang naik lagi. Nah, di sini kita lihat ada strukturnya yang sudah di break teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini kan high-nya ya.
Kita besarkan sedikit dulu. Ini high, ini higher high, ini higher high, ini higher high, ya, ini higher high, oke. Kemudian ini low, kemudian higher low, kemudian higher low lagi, kemudian higher low. Setelah itu harga turun, dia break low ini. Ini namanya chance of character, teman. Kalau ini, ya, ini kan naik, ya, ini bentuk high, kemudian turun, break high ini, ya, ini namanya break of structure, oke, break of structure. Nah, kemudian harga naik, bentuk high, kemudian dia break of structure lagi, kemudian koreksi, break structure lagi. Jadi ini semuanya break of structure, teman. Sampai di sini dia break low ini, oke. Nah, ini namanya change of character, atau yang biasa disingkat orang itu CHOH, ya, change of character, oke. Jadi kita jelas melihat di sini ada perubahan tren. Nah, kita hapus dulu di sini. Sudah ada perubahan tren. Kemudian kita lihat di sini juga EMA 50-nya itu sudah berada di atas candle, ya. Itu artinya tren sedang turun. Oke, itu di time frame 1 jam, ya. Nah, sekarang kita sudah melihat arah tren itu sekarang di time frame 1 jam itu turun. Nah, kita coba cari-cari di mana posisi kita entry, ya. Kita hanya mencari posisi sell karena tren sedang turun. Oke. Kita pindah lagi ke time frame 15 menit, teman. Nah, di sini kita lebih detail lagi, ya. Melihat terminal-terminal tadi, ya. Di mana low, di mana high, dan di mana dia break tadi. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat. Ini low, high, low, high, low, ya. Ini belum di break ini, ya. Kalau dia di sini misalnya, ini namanya break of structure, oke. Karena ini belum di break, itu kemungkinan harga akan lanjut naik, dan harga memang naik. Setelah itu kemudian dia bentuk sideways lagi, kemudian naik lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini turun, naik, tapi nggak break, ya, nggak break high sebelumnya. Jadi harga turun dan dia break low sebelumnya, oke. Kita bersihkan dulu, ya. Ini memang harus banyak latihan, teman-teman, ya, untuk melihat harga ini, apa namanya, melihat struktur market seperti ini memang harus banyak latihan, teman. Kalau teman-teman nggak terbiasa nanti bingung, ya. Nah, di sini kita lihat tadi low ini atau sideways ini, ya, ini kan menjadi support, teman, ya. Support yang cukup kuat, ya, karena dia nggak jebol, nggak berhasil dijebol beberapa kali di sini, malah dia terus naik. Nah, tiba-tiba ada candle besar, ya. Ini momentum, teman, ya. Ini momentum, dia jebol break atau break support ini, oke. Itu menandakan sudah ada seller yang cukup kuat, teman. Nah, sekarang kita lihat setelah dia turun menjebol support ini, kemudian dia retest, ya, retest, kemudian harga lanjut turun, oke. Jadi kalau di sini tadi kita melihatnya, ya, ini sudah bisa kita jadikan area entry, teman, di sini, ya. Karena setelah dia break, kita tunggu dia retest. Retestnya kemana? Retestnya ini kita melihat di sini. Nah, ini yang perlu, teman, harus juga belajar, ya. Dimana kita menunggu harga itu untuk retest atau pullback, ya. Nah, biasanya harga itu pullback ke area imbalance, teman-teman, imbalance atau order block, ya. Apa itu imbalance? Imbalance itu harga yang besar ini, teman, ya, atau ketidakseimbangan harga. Teman-teman lihat ini candle merah ini, ya. Dibandingkan candle-candle lainnya itu dia besar sendiri, ya. Nah, ini namanya imbalance, ya, atau harga yang impulsif, oke. Harga yang impulsif. Nah, di candle besar ini
itu dia meninggalkan gap, teman-teman. Nah, di gap itulah kita akan lihat. Nah, ini teman-teman lihat ya, candle hijau ini. Oke. Ini tidak bersentuhan, kita anggap ini candle pertama ya. Candle hijau ini adalah candle terakhir sebelum dia turun. Oke. Candle naik terakhir sebelum harga itu turun. Itu kita namakan dia candle nomor 1 saja. Oke. Nah, ini candle besar ini kita kasih nama candle nomor 2. Nah, candle nomor 3 yang ini, teman ya, jelas yang ketiga ini candle nomor 3. Yang merah ini ya. Nah, teman-teman perhatikan antara candle nomor 1 dengan candle nomor 3 ini. Ya. Saya pelan-pelan saja ya biar gampang dipahami ya. Ini nomor 1 dan ini nomor 3. Ini antara ekor candle ini dengan candle nomor 3 ini itu kan nggak bersentuhan, teman-teman ya. Ini nggak bersentuhan, ada jarak. Nah, ini yang dinamakan dengan gap. Oke. Gap inilah yang kita jadikan area-area untuk persiapan entry posisi, teman. Teman-teman lihat di sini, ketika harga itu menyentuh area imbalance ini atau fair value gap ini, oke, nih turun, dia masuk lagi, masuk ke area gap ini, harga lanjut turun, teman. Nah, ini area pertama ya. Area pertama untuk kita memantau apakah kita bisa entry posisi atau tidak. Kita belum langsung bisa entry, teman. Kita mesti lihat lagi nanti di time frame kecil ya, untuk konfirmasi. Oke. Kita sekarang mau lihat di time frame 15 menit saja dulu, dimana kira-kira harga itu akan berbalik ya, atau melanjutkan tren utamanya. Nah, setelah itu kita juga bisa marking area order block ini, teman. Ini juga area yang biasa digunakan orang untuk entry posisi ya. Bisa harga itu setelah dia turun, dia balik lagi ke area order block ini ya. Dia tembus area fair value gap, kemudian dia lanjut ke area order block di sini. Di sini kita lihat apakah sudah ada entry konfirmasi untuk entry sell. Oke, jadi dua area ini perlu kita marking seperti di gambar ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah melihat harga itu ternyata langsung turun di area imbalance ini ya. Kita push dulu yang coret-coret ini. Imbalance-nya kita biarkan saja ya. Ini sampai di sini ya. Nah, tadi kita sudah dapat area imbalance di time frame M15. Sekarang kita mau melihat di mana kita akan entry ya. Teman-teman langsung turun ke time frame 5 menit. Oke. Saya sarankan jangan terlalu turun ke time frame 1 menit karena time frame 1 menit itu gampang sekali untuk di break, teman ya. Jadi teman-teman yang tidak terbiasa trading dengan cepat itu nanti bahaya sekali, teman. Nah, kita push dulu ini. Angka-angka ini juga. Oke, sekarang kita sudah di time frame 5 menit ya. Nah, di sini teman lihat di area ini. Kan dia nggak jebol ini ya. Kemudian kita bisa bikin ini struktur ya. Struktur ini penting sekali, teman ya. Naik turun, naik. Nggak jebol high ya sebelumnya. Kemudian dia break atau change of character, kemudian retest, kita entry di sini, teman. Oke. Nah, ini juga dia membentuk double top karena nggak ada break of structure di sini. Oke, yang ada itu change of character di sini. Nah, ini indikasi kita untuk entry atau konfirmasi kuat untuk entry posisi setelah dia break di sini low ini atau change of character tadi. Kemudian dia retest, kemudian kita langsung entry di sini. Oke. Nah, ini yang dinamakan konfirmasi. Oke.
Nah, teman-teman kalau nggak bisa melihat double top di sini dengan jelas, teman-teman bisa pindah ke line chart. Oke, kita hapus dulu ini. Ini tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 22 ya, tanggal 22 bulan 2 ya, jam 11.94. Ini marketnya lagi jalan ya teman ya. Saya nggak menggunakan apa namanya, replay candle ya. Oke, kalau teman-teman nggak bisa melihat dengan jelas di sini ada double top, teman-teman bisa pindahkan ke line chart di sini. Nah, di sini jelas terlihat ada double top ya, double top. Oke, ini top 1, ini top 2. Oke, setelah itu harga break ya. Nah, hapus dulu ini. Ya, ini neckline-nya. Untuk low sebelumnya, kemudian dia break ya. Break, kemudian dia retest. Nah, entry di sini. Oke. Ini adalah konfirmasi entry yang sudah valid, teman, karena dia juga sudah bentuk double top di sini. Oke. Double top itu dia naik ya, kemudian turun, kemudian sorry. Nah, seperti ini. Kemudian naik ya, kemudian dia break ini, neckline ini, kemudian dia retest entry di sini. Oke. Kalau dia belum break ini, teman, ya, itu jangan tertipu, teman-teman. Harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika dia nggak break neckline ini, dia bisa saja lanjut naik seperti ini, teman. Ya, nah ini menjadi double bottom. Oke, jadi dia mesti break ini dulu supaya double topnya itu valid. Ya, jadi melihat double bottom atau double top itu mesti ada yang di break seperti ini. Oke, neckline-nya. Kita hapus dulu ini. Nah, kita kembali lagi ke candle. Oke. Nah, sudah kelihatan tadi kenapa harga itu turun di sini, karena di sini memang ada fair value gap atau imbalance yang diambil ya di harga ini, kemudian harga turun. Nah, sekarang kita kecilkan lagi di sini. Kita balik lagi ke M15 ya. Nah, di M15 di sini ada beberapa terminal juga, teman ya. Kita sebut saja terminal karena ada harga itu terhenti di tempat-tempat tertentu ya. Misalnya di sini, oke. Kenapa harga itu berhenti di sini? Karena ini ada low sebelumnya, teman. Ya, ada low sebelumnya. Dia sempat terhenti dulu di sini karena memang di sini area demand ya, demand area sebelumnya. Nah, ternyata memang sellernya karena lebih kuat, harga lanjut turun. Nah, ini kita tetap jadikan sebagai area untuk melihat apakah kita bisa entry di sini nanti ya, karena harga itu biasanya akan balik lagi ke area supply ini, teman. Di supply dan demand itu juga penting ya. Jadi tadi tren, kemudian struktur market, support resisten atau supply and demand itu sama saja ya. Support resisten, supply and demand itu sama saja, atau base ya. Nah, ini kan ada juga yang menyebutnya drop, base, drop. Nah, itu sebenarnya area demand, supply demand juga, teman ya. Nah, di sini juga ada base, kemudian dia naik. Ini namanya drop, base, rally ya. Jadi penamaan itu sebenarnya teman-teman yang perlu teman-teman paham itu harga itu bergeraknya seperti apa. Jadi nggak usah dihafal juga ya. Kalau harga itu turun namanya drop, kemudian harganya naik namanya rally. Kalau dia sideways itu namanya base. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja harga itu kemana. Kalau dia turun kemudian base, turun lagi, itu namanya drop, base, drop. Atau sebaliknya dia naik ya, naik, ngebase, naik lagi, itu namanya rally, base, rally. Oke, jadi gampang sekali kalau untuk itu, nggak usah dihafal, yang penting teman paham ya. Nah, sekarang kita lihat, sekarang harga itu setelah dia turun, kemudian dia
ada pullback. Nah, kemana dia kira-kira akan pullback harga si BTC ini ya. Ini di time frame M15 ya. Di time frame M15 kita lihat strukturnya jelas ya. Di sini ada base, oke. Kemudian kita lihat sekarang dia masih di sekitar apa namanya, boleh dibilang ini masih pelan sekali ya, sideways ya. Kalau kita pindah ke time frame 5 menit ya. Nah, ini lebih kelihatan di sini ya. Lagi sideways teman-teman ya. Walaupun harga itu cenderung masih miring naik ke atas seperti ini ya. Ini ada juga nama polanya, saya nggak terlalu paham ya. Kemungkinan harga ini akan lanjut naik ke sini. Nah, di sini nanti kita cari-cari konfirmasi tadi teman ya, untuk entry. Kalau ada double top seperti ini ya, di break ini, kemudian dari tes kita entry di sini untuk lanjut turun seperti ini. Oke. Jadi sekarang kita belum bisa entry karena harga itu masih di tengah-tengah ya, masih di tengah-tengah. Bagaimana kalau dia langsung turun seperti ini tanpa dia naik dulu ke atas? Nggak masalah teman. Misalkan dia di sini break ya, ini kan juga ada apa namanya trend line di sini ya. Ini juga struktur marketnya. Kemudian dia break ini, dia retest, ini jadi support teman. Kita bisa entry di sini nanti. Oke, untuk sell. Oh, bagaimana kalau dia lanjut naik ke atas? Kita bisa buy ya. Jadi kemanapun harga itu bergerak, dia jebol misalkan di sini ya. Kemudian di base atau di area supply M15 tadi, ternyata dia break ya, turun untuk retest ya. Kemudian kita tunggu saja dia break ini lagi, sekali lagi kita entry di sini. Ya, seperti itu teman. Jadi kesabaran menunggu harga-harga ini terbentuk, nah itulah yang termasuk salah satu keahlian teman. Keahlian itu bukan hanya membaca pergerakan harga seperti ini, menahan emosi untuk tidak buru-buru entry itu juga satu keahlian. Jadi kesabaran itu penting sekali untuk masuk di market forex teman ya, atau di saham. Jadi menunggu sama pentingnya ya, sama pentingnya dengan entry. Itu tidak bisa teman-teman abaikan. Coba dulu lah, saya entry dulu 1 lot atau 0,01 lot misalkan ya. Ternyata teman-teman loss. Nah, itu emosi teman-teman langsung naik misalkan ya. Nah, itu sudah kacau teman ya. Jadi pastikan teman-teman tidak buru-buru, tidak dapat momen untuk entry itu tidak masalah teman. Ketinggalan momen itu nggak masalah, karena akan selalu ada momen-momen berikutnya. Jadi jangan merasa besok ini pasar ini tutup ya. Pasar itu setiap saat ada 24 jam teman. Jadi tidak ada masalah kalau kita itu ternyata ketinggalan misalkan ya. Oke, kita sekarang sedang menunggu ya. Saya hapusin dulu ini. Di time frame 5 menit ini harga masih di tengah-tengah ya. Di time frame 15 menit kita masih melihat tren itu turun ya. Jadi minimal teman-teman untuk scalping atau ya untuk scalping ya, minimal teman-teman lihatnya di M15 dulu ya. Mungkin teman-teman tidak melihat terlalu jauh ke belakang dari time frame 1 hari bahkan 1 minggu misalnya ya. Teman-teman cukup lihat di time frame M15 juga boleh. Kalau saya langsung di M15 saja karena tidak mau melihat terlalu jauh juga ke belakang ya. Paling saya lihat itu di time frame 1 jam ya. Nah, seperti ini di 1 jam ini juga bagus teman ya. Kita melihat struktur-struktur di M15 kira-kira dia itu break-breaknya di mana ya. Nah, ini naik turun, naik turun, naik turun, naik the best, naik jebol ya, turun, dia retest turun lagi. Nah, di sini dia ngebes lagi, nah kita lanjut turun. Nah, sini dia sedang di tengah-tengah, jadi hampir sama dengan M15 tadi. Kita masih menunggu. Oke, untuk konfirmasi entry-nya nanti kalau dia sudah sampai di sini ya.
di kotak abu-abu ini. Kira-kira seperti itu. Di lain kesempatan kita mungkin akan bahas lebih rinci lagi bagaimana kita entry di pergerakan harga yang sedang tren misalkan ya, itu di apa namanya, ketika dia break ya, kemudian dia retest. Nah, ini kita bisa memanfaatkan teman-teman ya, kayak entry di sini dia break lagi, kita tunggu lagi dia retest, di sini kita entry lagi, agak naik lagi. Ini itu terus menerus seperti itu teman-teman ya, break retest entry, break retest entry. Nanti kita bisa kupas lagi ya dengan video yang lain supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke, semoga akhir minggu ini teman-teman mendapatkan profit yang bagus. Nanti kita lanjut ya, saya sekarang lagi screening saham, sudah dapat beberapa saham minggu kemarin. Alhamdulillah itu pergerakan saham kita memang bagus teman ya. Semoga minggu besok kita dapat harga yang saham-saham yang bagus lagi. Demikian saja, selamat siang dan happy weekend buat teman-teman semua.